Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari CPNS Kemenkes golongan 3 Rumah Sakit Paru Gunawan Partowidigdo Cisarua Bogor. Perkenalkan, nama saya Dr. Iqbal Muhammad, spesialis paru, dokter ahli pertama, dokter spesialis paru. Terima kasih. Perkenalkan, saya Emma Kulata untuk jabatan dokter ahli pertama sebagai dokter umum. Perkenalkan, saya Ilham Laila, perekam medis ahli pertama dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Purna Mandala, jabatan dokter ahli pertama, dokter spesialis penyakit dalam. Perkenalkan, nama saya Rumiani Manurung, kelompok 2, jabatan dokter ahli pertama, dokter umum. Perkenalkan, saya Anemodiana Rizkyanti, dokter ahli pertama, dokter umum dari kelompok 2. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lutfira Fitri, untuk jabatan dokter ahli pertama, dokter umum dari kelompok 4. Iya, jadi kami bertujuh ini mau bincang-bincang dengan dua narasumber kita yang sudah hadir, luar biasa sekali, ada Dokter Dini dan Dokter Adam. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya dok ya bersama kami. Oke, hari ini kita mau membahas topik yang lumayan seru nih dok, terkait RSPG dan upayanya dalam berkembang sampai saat ini. Nah, mungkin kita mau kenalan dulu nih Sobat Kemenkes. Boleh di-spill nggak nih Dokter Dini ini menjabat, sama Dokter Adam nanti tentunya. Dokter Dini menjabat sebagai apa dan sudah berapa lama nih di RSPG? Mangga dok. Ya, terima kasih Dokter Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dr. Dini Wulandari. Saat ini saya menjabat sebagai manajer pelayanan medik ya. Jadi memang dari awal saya masuk ke RSPG tahun 2008 itu jenjang karirnya ya lumayan lah untuk di struktural ya seperti itu. Jadi tahun 2009 itu saya sudah diangkat jadi kepala instalasi gawat darurat. Kemudian pada bulan Mei 2018 diangkat menjadi kepala seksi pelayanan medis. Kemudian tahun 2021 diangkat kembali menjadi subkoordinator pelayanan medik, dan tahun 2023 sampai sekarang saya menjabat sebagai manajer pelayanan medis. Ini kita lanjutkan sama Dokter Adam ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Suarga Adam. Saya sudah bekerja di sini 20 tahun. Jenjang karir saya memang bagus ya. Jadi saya tahun pertama di sini sebagai dokter jaga IGD, tahun kedua sebagai kepala instalasi IGD, tahun ketiganya saya langsung struktural sampai sekarang. Dan pernah juga menjabat sebagai PLT Direktur Medik. Ya, jadi sudah 20 tahun bekerja di RSPG, dan saya dibesarkan di struktural, di manajemen. Mungkin begitu. Terima kasih. Terima kasih Dokter Dini, Dokter Adam. Jadi udah pantas banget nih ya, jadi Dokter Dini dan Dokter Adam kita jadikan narasumber nih Sobat Kemenkes. Nah mungkin ke Dokter Dini dulu mungkin dok. Jadi boleh juga di-spill nggak nih dok, sebenarnya RSPG atau Rumah Sakit Paru Gunawan Cisarua Bogor ini sebenarnya sudah berdiri sejak kapan sih nih dok, dan boleh di-spill secara singkat nih bertransformasinya seperti apa nih dok dari RSPG ini? Ya, baik, terima kasih Dokter Iqbal. Jadi Rumah Sakit Paru Gunawan ini awalnya memang sekolah ya dulu ya. Methodist Jending School itu didirikan tahun 1908, tetapi hari lahirnya RSPG itu di tahun 1928 ketika dari Jending School menjadi SCVT ya, jadi menjadi sanatorium tuberkulosis. Jadi untuk kasus-kasus tuberkulosis kita ditunjuk sebagai sanatoriumnya, dan tahun 1978 berubah nama menjadi RSTP. Jadi yang terkenal sekarang di warga masyarakat sekitar itu RSTP, dan tahun 2004 baru berubah menjadi Rumah Sakit Paru Gunawan Partowidigdo. Nah, tahun 2009 itu RSPG bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum milik Kementerian Kesehatan.
Di tahun 2022 Rumah Sakit Paru Gunawan ini sudah mendapatkan akreditasi sebagai rumah sakit pendidikan untuk pendidikan kedokteran umum ya. Dan tahun 2025 alhamdulillah sekarang Rumah Sakit Paru Gunawan menjadi rumah sakit satelit untuk PPDS pulmonologi dan kegawat daruratan nafas ya. Jadi saat ini kami sudah menerima PPDS pulmo dari FKUIN. Mungkin itu sejarah singkat dari RSPG ya. Baik, terima kasih untuk ceritanya ya dok ya. Sudah sangat jelas ternyata RSPG berdirinya udah cukup lama ya dok ya. Nah, untuk selanjutnya saya ingin tahu nih dok, untuk strategi dari rumah sakit itu dalam meningkatkan kualitas pelayanan agar tetap menjadi pilihan masyarakat dok. Kan sekarang banyak nih pilihan rumah sakit dok, terutama di wilayah Bogor dan sekitarnya gitu dok. Terima kasih. Ya, terima kasih ya, mungkin saya yang jawab. Jadi istilahnya kita mempunyai kekuatan ya 97 tahun kita berdiri dan juga kita sebagai rumah sakit vertikal kelas A dengan kekhususan paru. Tentunya branding ini istilahnya di sejarah kita belajar waktu di buku sejarah bahwa sanatorium yang mana sih? Ternyata kan RSPG dari dulu. Nah, dengan demikian ya rumah sakit kita untuk kasus-kasus TB menjadi istilahnya rujukan yang utama dari semua wilayah mungkin Jawa Barat ini. Nah, tetapi dengan persaingan yang cukup ketat ya dengan rumah sakit yang lain yang dengan pelayanan sama TB juga. Kita kan bertransformasi ya menurut kita mengikuti Kementerian Kesehatan bahwa nanti ke depan istilahnya kita menjadi rumah sakit umum dengan kompetensi kekhususannya paru gitu ya. Jadi kita menambah SDM ya, terus juga menambah alat-alat semuanya dan juga istilahnya kita bertransformasi tentang akses, waktu dan yang lain-lain ya. Jadi ke RSPG itu pelayannya baik, cepat dan juga tentunya rumah sakit pemerintah murah sehingga menjadi pilihan masyarakat untuk berobat ke RSPG ini. Mungkin gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak penjelasannya dok untuk yang terkait pelayanan. Untuk pelayanan sendiri kan perlu SDM yang baik juga ya dok. Kalau untuk SDM-nya sendiri, langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya itu bagaimana ya dok untuk di RSPG-nya sendiri? Terima kasih. Jadi SDM itu sebetulnya kekuatan terbesar ya. Kekuatan terbesar yang penting sekali dalam suatu institusi, termasuk di rumah sakit. Jadi rumah sakit itu 70%-nya memang dari SDM. Tentu saja untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik, perlu SDM yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar. Jadi di Rumah Sakit Paru Gunawan, kita itu banyak cara untuk mengembangkan kompetensi SDM, baik internal maupun eksternal. Contoh kalau internal kita sering mengadakan pelatihan-pelatihan baik melalui daring maupun luring untuk pelatihan internal, kemudian sosialisasi, update-update layanan yang terbaru seperti itu. Dan untuk eksternal, kami juga memberikan pelatihan eksternal untuk para tenaga kesehatan dan sivitas rumah sakit yang memang dibutuhkan dalam pengembangan layanan di rumah sakit. Jadi untuk pengembangan SDM ini saya rasa cukup baik di RSPG. Jadi banyak cara yang bisa ditempuh, termasuk dengan magang ke luar negeri ya. Jadi kami terbuka untuk seluruh sivitas rumah sakit. Yang penting bisa memenuhi persyaratan dan aturan yang memang sudah ditetapkan. Dan untuk pengembangan kompetensi yang memang disediakan oleh Kementerian Kesehatan, kami selalu informasikan di media informasi rumah sakit supaya semua sivitas SDM di rumah sakit ini bisa mengetahui dan jika ada yang berminat bisa mengikutinya. Gitu. Baik, terima kasih Dokter Dini. Kita udah ngomongin tentang SDM. Sekarang saya tanya ke Dokter Adam mengenai fasilitas ya dok. Kira-kira apa inovasi
atau pengembangan fasilitas terbaru yang dilakukan oleh RSPG untuk menarik pasien? Ya, terima kasih. Tentunya rumah sakit berkembang terus ya, dengan misalnya undang-undang rumah sakit yang baru, bahwa kita sudah tidak ada rumah sakit khusus lagi, tetapi rumah sakit umum dengan kekhususan ya. Jadi kompetensi-kompetensi ini tentunya kami kejar. Ya, misalnya ada pelayanan jantung, alat jantungnya mesti ada juga. Karena kami dalam pelayanan ternyata dari data-data itu penyakit jantungnya banyak dan juga pelayanan-pelayanan yang lain. Dan sekarang-sekarang ini kita misalnya menganggarkan ya alat-alat untuk pelayanan-pelayanan seperti ortopedi dan yang lain-lain. Misalnya kita membeli C-arm, ya membeli yang lain sehingga pelayanan yang di luar paru yang tadi, kita menjadi rumah sakit umum, kita, dengan kompetensi, kita kejar semua seperti itu, ya. Jadi, dari mana misalnya anggarannya? Ya kami juga istilahnya ada efisiensi. Efisiensi di obat, efisiensi di hal-hal yang lain yang tidak perlu, sehingga kami mempunyai anggaran untuk aset-aset itu. Sehingga pengembangan-pengembangan itu menjadi kita kejar supaya nanti di tahun ini kita menjadi rumah sakit umum dengan kekhususan paru. Nah, tentunya ya untuk kita juga berdasarkan data ya. Data-data kita, pelayanan-pelayanan apa yang mesti dikejar dan kita akan kejar itu supaya rumah sakit ini berkembang terus sehingga menjadi daya saing yang kuat terhadap rumah sakit yang lain juga. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya, Dok. Nah, terkait inovasi itu tentunya juga berhubungan dengan teknologi. Nah, salah satu dari 6 pilar transformasi kesehatan itu adalah transformasi teknologi kesehatan. Nah, di Rumah Sakit Paru Gunawan itu sendiri sebenarnya tantangan apa sih yang dihadapi dalam mengimplementasikan teknologi kesehatan modern itu? Baik, terima kasih. Betul ya, digitalisasi itu saat ini betul-betul berkembang pesat dan memang sangat penting dalam pelayanan. Kalau di Rumah Sakit Paru Gunawan, saat ini kita sudah menggunakan rekam medik elektronik. Kemudian beberapa waktu layanan juga sudah terukur secara automatically dari sistemnya. Nah, itu sangat membantu sekali dalam monitoring evaluasi terhadap eh, efisiensi dan efektivitas waktu pelayanan di rumah sakit. Nah, mungkin tantangannya adalah yang pertama jaringan di daerah sekitar sini kan masih kurang baik ya. Jadi masih ada kendala untuk jaringan internet seperti itu. Nah, yang kedua adalah kepatuhan user. Nah, ini yang agak memang menantang sekali. Kenapa? Karena beberapa user memang tidak familiar terhadap kemajuan teknologi atau dengan sistem digitalisasi ini. Jadi ya memang kita harus melakukan terus sosialisasi karena ini memang sudah amanah dan sudah harus mengikuti zaman. Jadi walaupun yang sudah senior-senior tetap harus mau untuk menggunakan apa yang sudah disediakan oleh rumah sakit ya dalam untuk mengembangkan teknologi informasi di rumah sakit. Baik dokter, untuk secara teknologi rumah sakit paru sudah lumayan baik ya dok ya. Baik, untuk selanjutnya saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai strategi daya saing ya dok. Rumah sakit paru Gunawan Partowidigdo ini kan rumah sakit pemerintah dok. Bagaimana cara rumah sakit atau strategi rumah sakit dalam membangun kepercayaan atau membangun citra yang baik di masyarakat dokter sehingga pasien itu bisa banyak yang datang ke rumah sakit ini, Dok. Ya, terima kasih. Tentunya sangat bersyukur kita ya mempunyai Pak Menteri ya dengan transformasinya sehingga kita juga Rumah Sakit RSPG untuk memperbaiki itu ya. Jadi dari segi waktu layanan, segi fasilitas fasilitas yang layanan, kemudahan-kemudahan dan yang lain-lainnya. Tetapi untuk menjadi bersaing dengan rumah sakit lain kita sudah bukan waktunya untuk bersaing, tapi berkolaborasi ya.
Dengan nantinya rumah sakit ini berdasar kompetensi, misalnya ada kompetensi di dasar, kompetensi di madya, utama dan yang lain-lain, kita harusnya berkolaborasi dengan rumah sakit yang lain tentang rujukan. Ya, kita juga berusaha untuk menjadi istilahnya kompetensinya di atas ya, jadi tidak dasar semua. Sehingga rumah sakit lain menjadi merujuk ke kita karena dengan kompetensinya. Makanya dari segi SDM, sarana prasarana, peralatan dan yang lain-lainnya kita lengkapi dengan baik menjadi istilahnya kalau bersaing saya kurang setuju ya, tapi berkolaborasi bekerja sama tapi tentunya dengan pola rujukan yang akan datang RSPG semakin maju karena istilahnya kita kekuatannya di pemerintah, di SDM dan yang lain-lain dan aset-aset yang dimiliki menjadi suatu pelengkap ya sehingga kedepannya kolaborasinya menjadi tambah baik, rujukan dari rumah sakit lain juga menjadi baik dan kita juga bisa merujuk dari yang A ke yang misalnya dari utama ke yang lain dari kasus-kasus tertentu. Jadi kami melihat dari data-data sehingga kita bisa mengembangkan layanan sesuai kompetensinya. Saya harapkan minimal semuanya ada di utama seperti itu ke depannya ya. Tentunya kita harus istilahnya mempunyai aset yang banyak dengan cara efisiensi pada operasional cost-nya supaya semua peralatan, semua SDM kita bisa terpenuhi. Jadi bukan bersaing tetapi berkolaborasi. Terima kasih. Tambahan mungkin ya, ada hal yang penting juga terkait dengan kepuasan pelayanan pasien. Jadi pasien itu datang tidak serta merta karena rumah sakitnya wah ya, terlihat dari luar tuh bagus. Tapi kebanyakan itu rumah sakit yang betul-betul menerapkan standar keselamatan pasien. Jadi standar mutu dan keselamatan pasien berikut dengan pelayanan prima itu biasanya memberikan hasil yang lebih baik untuk kepuasan pasiennya. Jadi tentu saja sarana prasarana dan yang seperti tadi Dokter Adam bilang itu memang harus dipenuhi. Itu karena wajib, karena kita harus mengembangkan diri membuka layanan-layanan lain selain paru. Tetapi jangan lupakan untuk mutu dan keselamatan pasien setelah pelayanan prima. Karena itulah kunci utamanya ketika pasien itu datang ke rumah sakit. Terima kasih. Ya, tentunya berarti yang bisa kita ambil selain sarana prasarana juga kompetensi dan keselamatan pasien ya dok ya, tentu yang paling utama. Nah mungkin terakhir nih dokter. Oh iya dok, izin bertanya dok, harapan apa sih yang ingin dicapai agar rumah sakit ini benar-benar menjadi pilihan utama masyarakat? Ya, terima kasih dok. Jadi memang yang utama itu kita mengembangkan diri menjadi rumah sakit dengan unggulan paru pernafasan ya dok ya. Kita sih maunya sampai paripurna, tapi memang saat ini masih di utama. Mudah-mudahan dalam 2-3 tahun ke depan kita bisa menjadi layanan paru yang paripurna dan juga mengembangkan layanan-layanan lain di luar paru. Itu kami harap bisa mencapai level madya. Jadi semuanya pasien-pasien tidak perlu dirujuk lagi ke rumah sakit yang lain, bisa di RSPG dan memang kalau memang kasusnya betul-betul berat baru kita over ke rumah sakit lain. Selain itu juga RSPG juga harus mengembangkan pelayanan di luar layanan medik ya. Jadi di luar pelayanan medik dari diklatnya harus berkembang, penelitiannya juga harus berkembang. Kemudian dari aset-aset yang dimiliki rumah sakit, kita sudah punya beberapa unit bisnis ya seperti Bima. Nah, Bima sekarang pendapatannya sudah cukup tinggi, kemudian pasien-pasiennya juga sudah mulai banyak loyal ke FKTP Bima, itu adalah menjadi aset rumah sakit yang memang harus terus dikembangkan layanan-layanannya. Selain itu juga kami memiliki beberapa unit usaha seperti layanan vaksin internasional, kemudian medical check up. Nah, itu juga harus terus dikembangkan untuk kemajuan Rumah Sakit Paru Gunawan. Mungkin itu Dr. Iqbal. Baik, terima kasih Dokter Dini
Dokter Adam terima kasih atas kesempatannya mau ngobrol-ngobrol bareng CPNS nih dok. Oke, mungkin itu dari kami CPNS golongan 3 Kemenkes RSPG Cisarua Bogor. Mungkin boleh ketemu lagi para sobat Kemenkes di podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk menyemangati nih teman-teman CPNS semua yang sedang latsar, kita yel-yel ya. Yel-yelnya sebetulnya ini dilakukan setiap morning meeting supaya semangat untuk membuat RSPG lebih maju lagi. Ya, kita mulai ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Rumah Sakit Gunawan, satu untuk maju.